Embun pagi masih menempel di pucuk padi. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan, sementara cahaya matahari perlahan menyingkap kabut tipis di atas desa. Di tengah hamparan sawah yang hijau, seorang lelaki parubaya berdiri mematung. Namanya Pak Jaya. Tangannya menggenggam cangkul, tapi ia tidak bergerak. Pandangannya kosong menatap tanah basah yang telah ia rawat sejak muda. Air matanya menetes pelan, bercampur dengan embun di wajahnya. Sawah yang selama ini menjadi sumber kehidupan keluarga, kini terancam menjadi pemicu perpecahan yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah sederhana yang tak jauh dari sawah itu, Bu Siti menata sarapan di atas tikar pandan. Ia menunggu suaminya pulang sambil menahan resah. Lina, anak bungsu mereka, duduk di teras sambil menatap jalan desa yang lengang. Ia baru saja mendengar kabar dari tetangga bahwa pamannya, Pak Herman, adik ayahnya, akan menuntut hak atas sawah warisan keluarga. Hatinya bergetar. Bagaimana mungkin sawah yang selama ini memberi makan, justru berubah menjadi alasan keluarga terpecah? Keluarga kecil ini sebenarnya hidup sederhana namun penuh kehangatan. Setiap malam mereka makan bersama beralaskan tikar, dengan lauk seadanya, seringkali hanya sayur lodeh atau tempe goreng. Meski sederhana, tawa selalu hadir di antara mereka. Rudi, anak sulung, kini merantau ke kota, sering menelpon ibunya dan menanyakan kabar rumah. Mak, jaga kesehatannya. Kalau panen nanti, jangan kerja sendirian. Suruh tetangga bantu, bilang nanti aku pulang. Begitu biasanya pesan Rudi. Kehangatan itu selalu jadi penopang semangat mereka. Namun, ketenangan itu pecah ketika suatu sore, Pak Herman datang. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah tegas, ditemani istrinya. Setelah beberapa basa-basi, ia akhirnya menyampaikan maksudnya. Jaya, aku mau bicara soal sawah peninggalan Bapak. Aku rasa, bagian sawah itu seharusnya milikku juga. Kita kan sama-sama anaknya, ucapnya tanpa ragu. Suasana rumah mendadak hening. Bu Siti menunduk, Lina menggenggam tangan ayahnya erat. Pak Jaya menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara bergetar. Men, Bapak dulu sudah bilang sawah itu untukku. Aku yang merawat sejak muda. Aku yang jaga, dari dulu sampai sekarang. Namun, Pak Herman tidak bergeming. Wajahnya kaku, penuh gengsi. Kau selalu dibilang anak emas, Jaya. Sementara aku, selalu dianggap nomor 2. Sekarang aku minta hakku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kata-katanya menusuk hati, meninggalkan luka lama yang kembali terbuka. Malam itu, Lina mendengar percakapan orang tuanya di kamar. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk membuatnya menangis diam-diam. Kita ini hidup dari sawah itu. Bang, kalau sampai diambil, bagaimana anak-anak kita nanti? Suara Bu Siti bergetar. Pak Jaya hanya bisa menunduk. Suaranya lemah. Aku tahu, Dik. Tapi Herman keras kepala. Dia masih menyimpan sakit hati sejak dulu. Katanya aku lebih disayang Bapak. Bu Siti terisak. Lina menutup wajahnya dengan bantal agar tangisnya tidak terdengar. Kabar perselisihan itu cepat menyebar ke telinga tetangga. Bisik-bisik terdengar di warung kopi. Ada yang memanas-manasi, ada pula yang menyayangkan. Rudi yang mendengar kabar itu dari ibunya lewat telepon merasa gelisah. Mak, kalau sawah itu sampai hilang, aku nggak bisa bantu banyak. Di kota pun aku masih kerja serabutan. Tapi kalau keadaan makin parah, aku akan pulang. Suaranya berat, penuh rasa bersalah. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Pak Jaya tetap bekerja di sawah, tapi langkahnya berat. Bu Siti berusaha menjaga agar rumah tetap hangat, meski wajahnya sering sembab karena menangis. Lina, yang masih remaja, mencoba menghibur orang tuanya dengan canda, tapi ia tahu itu tidak cukup. Puncak konflik terjadi ketika keluarga besar berkumpul di rumah desa untuk musyawarah. Semua duduk melingkar, wajah-wajah tegang. Pak Herman membuka suara dengan nada tinggi. Aku tidak akan pernah rela kalau sawah itu hanya jatuh ke tanganmu. Jaya, kau selalu dianggap anak emas. Sementara aku dilupakan. Aku menuntut bagian, atau kita putus hubungan keluarga. Suasana meledak, beberapa orang menunduk, ada yang menangis, ada pula yang terkejut mendengar kalimat itu. Pak Jaya terdiam lama. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca.
Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menangis di depan keluarga besar. Herman, kau tahu betul aku tidak pernah meminta lebih. Aku hanya menjaga amanah Bapak. Kalau kau mau, ambillah setengah. Aku rela, asal kita jangan bermusuhan. Aku tidak ingin anak-anak kita tumbuh dengan melihat kita saling membenci. Suaranya pecah, air matanya jatuh membasahi pipi. Lina langsung memeluk ayahnya erat. Sementara Bu Siti menangis terseduh. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada Pak Herman. Wajah kerasnya perlahan melembut. Ia menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Mungkin benar, aku terlalu lama menyimpan rasa iri. Aku hanya ingin diakui, Jaya. Aku ingin merasa dihargai sebagai saudara. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Air matanya jatuh. Sesuatu yang jarang terjadi darinya. Perlahan, ketegangan mencair. Beberapa anggota keluarga menghela napas lega. Malam itu, keluarga memutuskan untuk membagi sawah dengan adil. Bukan semata soal ukuran tanah, tapi dengan kesepakatan hati. Pak Jaya menepuk bahu adiknya. Kita tetap darah yang sama, men. Jangan biarkan sawah memisahkan kita. Kata-kata itu membuat suasana menjadi lebih ringan. Malamnya, kehangatan kembali hadir. Mereka duduk di teras rumah sederhana, makan nasi hangat dengan lauk seadanya. Namun kali ini, rasanya jauh lebih nikmat. Lina memperhatikan ayahnya duduk berdampingan dengan pamannya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. Senyum tipis muncul di wajahnya, lalu ia berbisik. Kalau kita bisa makan bersama lagi, berarti masih ada harapan. Bu Siti menatap anak-anaknya dengan senyum haru. Hatinya lega, meski ia tahu perjalanan hidup masih panjang dan masalah mungkin akan datang lagi. Namun malam itu, ia belajar satu hal penting. Warisan sejati bukanlah tanah atau sawah, melainkan kasih sayang dan silaturahmi yang tidak boleh terputus. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, mereka kembali menemukan arti keluarga. Sawah mungkin terbagi, tapi cinta di antara mereka tetap utuh. Dan itulah yang akan selalu menjadi kekuatan, meski hidup mereka penuh tantangan.